Kalau bangunannya itu sebenarnya Belanda. Oh, bangunan. Bangunan Belanda. Cuma kalau dilihat dari ceritanya waktu zaman perang sekutu dulu. Jadi sekutu kan dengan Belgia mungkin bersekutu mungkin. Pernahkah Anda membayangkan ada sebuah kampung yang bergaya Eropa di Indonesia? Tersembunyi di pedalaman desa, di tengah-tengah perkebunan kopi dan karet, jauh dari hiruk-pikuk kota? Inilah Kampung Belgia, sebuah kampung heritage peninggalan kolonial yang berdiri sejak lebih dari 1 abad lalu. Terletak di Dusun Sumberwadung, Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Dalam video ini kita akan menelusuri jejak masa lalu, melihat arsitektur unik, dan menyimak bagaimana masyarakat setempat menjaga warisan sejarah ini hidup dan berarti. Yuk, ikut kami menjelajah Kampung Belgia, sebuah potret kecil Indonesia yang menyimpan kisah besar tentang kolonialisme, budaya, dan harapan masa depan. Saya sekarang berada di Jalan Walter Moen City. Ini adalah jalur lingkar selatan dari dan menuju ke arah Banyuwangi. Sekarang jam 10 pagi. Saya akan menuju ke Kampung Belgia, salah satu daerah yang ada di Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, di mana banyak ornamen-ornamen peninggalan bangsa Belgia atau bangsa Belanda. Lokasinya berada di Desa Harjomulyo. Saya nanti akan bersama dengan Cak Itong dan Mansupri. Nanti kita akan ketemuan di rencananya tadi ketemuannya di Terminal Pakusari, teman-teman. Jangan lupa tonton terus video ini, jangan di skip-skip, biar tahu kisah perjalanan hari ini tim TV Desa Jember. Nah, itu Cak Itong sama Mansupri. Langsung berangkat menuju Harjomulyo. Kecamatan Silo. Oke, kita berangkat, teman-teman. Kampung Belgia ini lokasinya sekitar 20 km di sebelah timur kota Jember. Untuk menuju ke sana, kita bakal melewati 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mayang. Nah, kali ini kita pilih jalur lewat Desa Seputih yang berada di Kecamatan Mayang. Kenapa? Soalnya selain lebih dekat, rutenya juga lebih seru.
kita bakal disuguhi dengan pemandangan hutan jati, perbukitan yang hijau, dan jalanan yang adem banget. Cocok lah buat yang suka perjalanan tenang tapi penuh pesona. Nah, jadi teman-teman menuju ke Kampung Belgia di Desa Harjomulyo itu ada 2 rute yang bisa ditempuh ya kalau dari kota Jember. Kalau rute utamanya sebetulnya ya lewat Desa Silo, dari lewat Kecamatan Silo, lewat jalan utama, jalan raya tadi, jalan nasional yang menuju ke Banyuwangi. Nanti di pertigaan Pasar Sempolan nanti belok ke kanan. Itu kalau rute utama. Nah, tapi kita akan mencoba rute yang lain, yaitu melewati Desa Seputih, Kecamatan Mayang. Jadi dari perempatan Pasar Mayang tadi kita lurus teman-teman. Jadi kita melewati Desa Seputih, Kecamatan Mayang. Dulu rute ini bukan menjadi pilihan bagi warga sekitar ya, karena rusak. Tapi setelah diperbaiki, ini menjadi jalan atau jalur alternatif bagi warga yang melakukan aktivitas di sekitar Harjomulyo, Mayang sampai dengan ke Kota Jember. Asiknya lewat sini itu jalannya teman-teman, pemandangan alamnya luar biasa. Jadi melewati jalan hutan dan perbukitan. Jalannya asik, jalannya juga sudah bagus, adem. Oh iya, teman-teman, karena hari ini hari Jumat dan waktunya juga sudah mulai mendekati sholat Jumat, jadi kita putuskan untuk berhenti dulu sejenak. Kita istirahat dulu, sekalian ngopi, sarapan, dan tentu saja bersiap untuk sholat Jumat. Soalnya kalau kita nekat terus jalan sampai ke Kampung Belgia, waktunya bakal mepet banget, bahkan mungkin nggak sempat. Jadi lebih baik kita ambil waktu sekarang, biar perjalanan tetap nyaman, hati tenang, dan badan pun segar lagi buat lanjut nanti. Nah teman-teman, tadi kita sudah istirahat sebentar untuk ngopi, juga sekalian sholat Jumat karena memang pas waktu sholat Jumat. Sekarang kita lanjutkan perjalanan lagi menuju ke Kampung Belgia. Kalau dari sini, ini letaknya sekarang berada di daerah perkebunan teman-teman. Ada perkebunan pohon jati samping kanan dan samping kiri ini. Nah, ini masuk di wilayah Desa Seputih, Kecamatan Mayang. Kalau dari sini jaraknya ke Kampung Belgia masih kurang lebih masih sekitar 5 km lagi, atau ya 10 menit lagi lah. Nanti kita menuju ke salah satu teman, salah satu kader kesehatan yang ada di Desa Harjomulyo. Kebetulan tadi Cak Itong sudah kontak-kontakan dengan beliau. Nanti kita menuju ke rumah beliau, namanya Pak Hartoyo namanya. Kebetulan lokasi rumahnya dekat sekali di Kampung Belgia. Di portal
Ini di portal karena memang ini untuk sepertinya untuk pemeriksaan hasil perkebunan ya, truk-truk atau kendaraan yang mengangkut hasil kebun atau kayu-kayu yang ada di sekitar sini. Kita masuk di wilayah kebun Sumberwaduh. Setelah menempuh sekitar 5 km dari tempat kita istirahat tadi, akhirnya kita sampai juga di kampung Belgia. Begitu tiba, Cak Itong langsung buka Google Map buat nyari titik lokasi rumah Pak Hartoyo yang sebelumnya sudah share location via WhatsApp. Jadi sekarang kita tinggal ikuti petunjuk arah dan kita siap ketemu langsung dengan salah satu warga kampung Belgia hari ini. Teman-teman, ini sekarang sebetulnya kita sudah masuk di wilayah perkampungan Belgia, istilahnya begitulah. Nah, ini rumahnya kalau kita lihat tadi dari masuk wilayah, rumahnya sudah banyak yang berbentuk kerucut-kerucut, teman-teman. Nah, ini sekarang kita mencari rumahnya Pak Hartoyo. Kita akan mampir ke sana dulu. Ini wilayahnya disebut masuk di Afdeling Sumberlanas, kebun Sumberwaduh. Kita sudah sampai di rumahnya Pak Hartoyo. Bu, Pak. Pabrik itu operasi 1950 sekian. Pabrik. Berarti aslinya ini rumah karyawan atau rumah pejabat pabrik? Karyawan dulu. Karyawan. Ada berapa rumah, Pak? Di sini Yang modelnya sama dengan ini? Segini kurang lebih 100-an itu. Oh, banyak ya. Banyak. Dan model yang awal yang ini, yang kerucut, ini sudah perbaikan. Oh, ini sudah perbaikan? Iya, yang kerucut itu aslinya itu. Ininya tebal, Pak, ya? Ya, Pabrik itu pabrik kopi, Pak? kopi karet. Kalau dulu kopi karet, kakao, coklat. Sekarang tinggal kopi. Tinggal kopi sama karet. Berarti warga sini ya kerjanya di situ ya, Pak? Iya, kerja di kebun. Sini berarti ikut dusun Sumberwaduh. dusunnya Sumberwaduh. Afdeling Lanas. 100 rumah tadi itu berada dalam satu Sini dusun, Pak? aja, enggak, iya. Enggak, sini aja di Sumberwaduh itu dibagi 3 Afdeling, Pak. Sini Afdeling Lanas, sebelah barat agak ke utara tadi pas turunan sampean dari barat belok kiri, Ya. itu Afdeling Wadung. Yang barat sana pos, ada belok ke kanan, itu Afdeling Pakem.
lihat ya bangunannya ini. Kalau kita ukur ini, tuh, tebal sekali ya, hampir 2 kali jengkal tangan saya, tebal sekali. Ini bisa jadi ukuran sampai 40-an ini, 40-an meter. Ini masih bentuknya batu. Dan ini seperti juga seperti bangunan apa ya, kayak plengsengan gitu teman-teman, kayak plengsengan talut. Nah ini dari batu dibuat untuk semacam kayak pagar rumah seperti itu. Dan di depan ini dulu setiap rumah ada selokan. Nah, kalau kita lihat ini kan bekasnya selokan. Ini dulu bekasnya selokan. Jadi di setiap rumah di depannya itu ada selokannya. Cuma sekarang sudah banyak yang tidak berfungsi atau dimatikan. Tuh, lihat bangunannya teman-teman. Bangunan kerucutnya. Jadi kalau lihat bangunan dulu ya, bekasnya Belanda itu kayak gimana ya, kayak adem gitu teman-teman. Nah, tempatnya ya adem sekali gitu. Nah, seperti ini ya. Bangunannya masih asli. Nah ini yang bekas selokannya ini. Ya. Jadi seperti kerasan betah gitu ya. Ini kenapa model bangunan seperti ini untuk saat ini tidak apa ya, tidak dipertahankan, karena memang ya kalau mau zaman sekarang kalau mau membangun model rumah yang seperti ini otomatis nanti pasti biayanya besar teman-teman. Jadi kalau lihat kerucutnya itu, jadi antara tanah gitu ya, kita dekati, jadi antara tanah dengan atap plafon itu, dengan plafon sampai ke ujung itu lebih tinggi yang ke atas. Jadi kemungkinan ini kan kayunya tinggi sekali, panjang sekali. Ini kan bisa, kalau zaman sekarang kan ya pasti mahal sekali itu untuk bangun model seperti ini. Nah, seperti itu kan. Dan rumahnya ada yang tinggi, jadi ini kayak habis pondasi terus dinaikkan sampai ke atas. Tinggi sekali, keren. Ini statusnya hak pakai ini Pak ya? Hak pakai. Pak Hartoyo, kalau selama ini kan disebutkan bentuk rumah Belgia itu karena kerucut ya, karena kerucut bentuk atapnya. Selain itu ada yang lain lagi Pak, selain urus atap kerucut? Sebenarnya kalau yang mohon maaf saya juga kurang paham, tapi saya kalau lihat dari sejarahnya kemarin cerita-cerita itu ya, kan di sini kan kalau bangunannya itu sebenarnya Belanda. Oh, bangunan Belanda. Cuma kalau dilihat dari ceritanya waktu zaman perang, sekutu dulu. Jadi sekutu kan dengan Belgia mungkin bersekutu mungkin. Waktu itu jadi satu, untuk pengelolaannya kemungkinan Belgia. Tapi kata sesepuh di sini itu justru orang Belanda yang membangun rumah, terus yang menempati itu Belanda.
kemungkinan besar di sekitar tahun 1930-an itu. Nah, teman-teman, ini sekarang kita berjalan di salah satu pemukiman. Ini tempatnya, rumahnya keren-keren ya, Pak. Keren-keren. Jadi teman-teman, kalau kita lihat ya, ini sebentar kita lihat ini. Ini kan ada rumah yang sudah yang bentuknya seperti ini, yang modern lah. Nah, ini kan kerucut, ini modern. Nah, kalau yang seperti ini berarti sudah rombakan, sudah rombak terakhir teman-teman, sudah rombakan. Nah, ini dulu ceritanya, ini kan tempatnya karyawannya PDP. Nah, ini dulunya, ini satu rumah begini nih, satu rumah ini dipakai untuk 4 kakak. Nah, 1 kakak itu sebetulnya adalah 1 kamar seperti itu. Nah, 1 kamar, dan itu sampai berlangsung sampai dengan tahun 2000-an teman-teman. Itu baru keluarga yang satu rumah itu ada yang punya rumah sendiri di luar, ada yang merantau dan sebagainya. Nah, ini juga termasuk rumah rombakan ini. Yang asli kan masih seperti ini. Keren ya. Kawasan ini awalnya merupakan perkebunan dan pabrik karet yang dibangun oleh Belgia pada tahun 1910. Ketika itu Belgia menjadi sekutu Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1969, aset-aset ini dinasionalisasi dan kini dikelola oleh Perusahaan Daerah Perkebunan atau PDP Kayangan. Bangunan-bangunan ini di kampung Belgia memiliki arsitektur khas Eropa dengan atap menjulang mengerucut dan langit-langit tinggi. Meskipun telah berusia lebih dari 1 abad, struktur bangunan tersebut masih kokoh dan digunakan oleh karyawan PDP Kayangan. Pemerintah Kabupaten Jember meresmikan wisata Kampung Belgia pada 15 September tahun 2024. Tujuan pengembangan wisata ini adalah untuk melestarikan warisan sejarah, meningkatkan pendapatan masyarakat kebun, dan menarik wisatawan. Di depan itu ada sendang teratai, dinamakan sendang teratai karena memang di tengah sendang ini tumbuh pohon bunga teratai. Jadi ini adalah satu-satunya sumber air yang ada di kampung Belgia ini teman-teman. Nah, itu pipa, kalau bisa dilihat pipa itu ngambil air dari sendang ini untuk dibawa ke pabrik. Nah, untuk warga di sini ini ada 2 teman-teman. Ada warga yang sudah membuat sumur bor sendiri di masing-masing rumah. Ada yang belum. Nah, yang belum punya kamar mandi sendiri, mandinya di sebelah sana. Ambilnya air tetap dari sendang, jadi air ini dibawa ke kamar mandi umum lah istilahnya ya, mandi umum. Ada di putri sendiri dan putra sendiri. Jadi memang dibedakan antara putra dan putri. Dan ini kabarnya juga tidak pernah surut teman-teman ini. Selalu ada, dan pipanya itu juga sudah mulai dulu. Tidak pernah bocor, tidak pernah ganti. Di sekitar pemukiman warga tadi ini ada bendungan atau dam. Bendungannya, tapi nampaknya nggak tahu ya, ini dipakai untuk irigasi
Sehingga kalau bendungan atau dam itu biasanya ya dipakai untuk irigasi biasanya. Jadi biasanya. Masih kokoh teman-teman. Ini biasanya kalau sore banyak anak-anak yang mandi di sini buat renang di sini. Ini kan beda sama yang daun pepaya yang tinggi itu kan Pahit. beda kan Pak Pahit ya? kayak gitu. Kalau yang tinggi itu pahit, Pahit, ini enggak kan Pak? ya? Enggak nih. sama sekali tidak pahit. Kayak kangkung rasanya. Enak. Nah, nganu ya, tinggal metik Pak ya. Bisa beli. Nggak usah beli. Enak kalau nandur kayak gini. Ambil anunya juga, pohonnya juga. Taruh di anu. Udah. Nggak usah ngerawat ya Bu ini. Nggak usah. Enggak. Nggak usah, cuma taruh aja Tumbuh sudah. sendiri. Setelah seharian puas menjelajahi salah satu kampung heritage di Jember, yaitu Kampung Belgia, dan ngobrol langsung dengan warga sekitar yang ramah-ramah banget, akhirnya kita harus mengakhiri perjalanan hari ini. Waktu sudah menjelang sore, matahari mulai turun, dan sebentar lagi masuk waktu maghrib. Meski berat untuk pulang, tapi pengalaman hari ini benar-benar menyenangkan dan gak terlupakan. Iya Pak Itong, puas. Kita sudah bisa masuk di rumahnya warga yang modelnya rumah apa Mas? Kerucut. Model kerucut Belgia ya. Belgia, katanya Belgia. Nah, kerucut modelnya. Dan ternyata bangunan Belanda, bangunan zaman tua dulu. Ini menariknya di sana. Yang menarik juga ternyata Belanda itu kalau membuat rumah tanpa jamban dan tanpa kamar mandi. Wah, ini budaya mandi di sungai tampaknya dimulai dari saat penjajahan itu. Dipisah ya Pak Itong. Ya, dipisah. Satu rumah ada berapa kakak Mas? 4 kakak. Weh, ngeri. Masing-masing kakak menghuni kamar ya? Ya. Kita bayangkan satu rumah ada 4 kakak. Kalau dalam satu kakak ada 4 orang, bapak, ibu, dan 2 anak, maka di dalamnya ada 16 orang, Pak Pandu. Wih, ngeri. Amat sangat tidak layak Belanda memperlakukan warga Indonesia zaman dahulu. Kita akhiri Man ya. Ya. Kita berjumpa lagi pada episode yang akan datang. Gimana Man? Pesannya? Like, subscribe, komen. Oke, dadah.